Haleluya, selamat pagi semua. Senang bersama dengan saudara. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersuka cita untuk apa yang Tuhan telah karyakan, lakukan di dalam kehidupan kita, mempertemukan kita di rumahnya. Untuk kita mau bersuka cita, memuji, memuliakan namanya. Mari kita makin berdiri bersama, kita akan satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur, hormat dan kemuliaan hanyalah di dalam Engkau Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Hadir-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi setiap kami, Engkau menguduskan setiap kami Tuhan. Untuk kami dapat memiliki hati yang terfokus di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan Yesus apa yang kami lakukan, segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami. Setiap orang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita memuji, memuliakan namanya. Kita mau katakan pujian bagi Tuhan. Inilah zaman Elia. Haleluya. Kita mau bernyanyi bagi Dia. Kita mau bersuka cita bagi Dia. Kita mau memuliakan namanya. Kita mau katakan terima kasih ya Bapa. Kami yang lemah dikuatkan karena kami percaya janji-Mu. Seperti apa yang terjadi di zaman Elia. Kami mau bernyanyi, memuji Engkau. Kami katakan sama-sama, inilah zaman Elia. Inilah zaman Elia. Haleluya. Nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang lawan kelaparan di antara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Jalankan di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Amin. Kami percaya inilah zaman Hizkia. Kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Amin. Inilah zaman Hizkia, tulang kering dihidupkan. Amin. Dan inilah zaman hamba-Mu, yang baik pujian dipulihkan. Dan inilah zaman buaya besar padang memulih hidupnya. Kamilah bekerja, kamilah bekerja di kebun anggur. Nyatakanlah firman Tuhan. Nyatakan di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Pujian bagi Tuhan. Sebaiknya saja syukur kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Hati yang terbuka di dalam Engkau Tuhan, dengan pujian-pujian penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama Tuhan. Kami akan pujian kami Tuhan. Kami mau katakan, Diadakan di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Diadakan di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit
atas segala kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Nama-Mu dimuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, lawatan karya-Mu di dalam setiap pribadi kami. Kami mau menyembah, memuji Engkau Tuhan. Kami buka hati terus di dalam Engkau ya Bapa. Di dalam pengharapan, di dalam iman percaya. Kami katakan sama-sama Tuhan, pujian kami. Sebagai rasa ucapan syukur kami, bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering. Amin. Yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwa kami Tuhan, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah Tuhan kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, benar Tuhan, mengalirlah di tempat ini. Haleluya. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan terima kasih ya Tuhan. Kami datang di dalam Engkau, kami datang untuk memuji, kami datang untuk menyembah. Kami katakan pujian kami Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kami. Selalu hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, Kau pulihkan Tuhan, memulihkan jiwa, Kau hapus air mata kami Tuhan, hapuskan air mataku, benar Tuhan, mengalirlah Tuhan kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Tuhan, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami katakan pujian kami sebagai rasa ucapan syukur kami. Biarlah Engkau Tuhan yang berkarya Tuhan, mengalirlah di dalam setiap kami ya Tuhan. Kau Allah yang kami sembah, Kau Tuhan yang kami puji. Kami muliakan Engkau dengan ucapan syukur kami melalui kesaksian kami. Terima kasih ya Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Terima kasih Tuhan, haleluya.
Pulihkanku, pulihkanku. Mari kita mengucap syukur kepada Dia. Segala anugerah yang kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala karya. Terima kasih Tuhan jamaah dan kuasa Roh. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Mari Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita perkatakan ucapan syukur kita. Kita mau mengundang hadirannya terus berkarya di dalam setiap kita, amin. Kita mau melihat jamahan Tuhan, amin. Memulihkan setiap kita, amin. Membangkitkan roh yang memberikan suatu semangat yang baru di dalam kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur. Kita mengundang Dia hari di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Bapa, haleluya, Bapa. Terima kasih ya Bapa, jamahan anugerah-Mu dan kuasa Roh-Mu Tuhan yang berkarya ya Bapa di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan dan kuasa Roh-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk karya-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kekuatan-kekuatan yang baru yang Kau nyatakan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih berkat yang baru Tuhan, anugerah dan mujizat yang baru Tuhan yang Kau perkarakan setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa untuk semuanya ya Bapa. Engkau yang berkarya di dalam setiap kami Tuhan. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan sungguh indah dan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Haleluya, kita akan masuk di dalam doa. Kita akan berada di dalam doa. Dan kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan, amin. Dan karyakan di dalam setiap kita. Kita terus membawa di dalam doa untuk pemerintahan kita, bangsa dan negara kita, presiden kita, para menteri pemerintahan daerah, biar pertolongan Tuhan ada senantiasa, amin. Kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan bagi bangsa dan negara kita. Dan kita juga lihat di layar di depan, amin. Untuk kita mau bawa di dalam doa untuk para pastor atau pendeta yang berada di dalam persekutuan kita atau berada di dalam gereja kita. Kita mau melihat ada gereja kita di Blackburn, ada Pastor Howard and Linda Vice Demai, kita bawa di dalam doa. Di Hoodsville kita juga lihat Pastor Darren and Joan Nuzon, kita bawa di dalam doa. Dan juga gereja kita di Hamilton, New Zealand, kita bawa di dalam doa. Pastor Scott dengan McCray, amin, kita bawa di dalam doa. Walaupun amin kita tidak begitu mengenal mereka, tetapi kita adalah satu di dalam Tuhan. Kita mau bawa di dalam doa sama seperti mereka membawa kita senantiasa di dalam doa mereka juga, amin. Kalau ada kebutuhan doa pada pagi hari ini, silakan angkat tangan saudara. Ada kebutuhan, amin. Mari kita perkarakan di dalam hadapan Tuhan. Mari, amin. Kalau ada kebutuhan doa, silakan angkat tangan saudara. Kita telah banyak melihat kuasa mujizat Tuhan, lawatan Tuhan. Kalau tidak ada puji nama Tuhan, senang bersama dengan saudara untuk kita berada di dalam doa. Dan saya mendorong saudara, mari angkat suara saudara. Dan kita mau bawa di dalam doa untuk acara konser kita pada hari Sabtu, yang Tuhan mau melakukan segala sesuatu yang terbaik. Dan kita mau melihat jiwa diselamatkan, amin. Mari kita satu di dalam doa. Saya mengajak saudara, mari kita mengangkat suara kita untuk membawa pergumulan kita ini. Terima kasih ya Bapa untuk lawatan-Mu Tuhan. Kau memulia setiap kami. Doa kami, pengharapan kami, kekuatan-kekuatan yang baru yang Kau berikan. Terima kasih ya Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk pemulihan-pemulihan yang terjadi. Khususnya ya Bapa dalam perekonomian kami, dan khususnya Tuhan orang-orang yang menderita sakit penyakit dalam masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan hikmat kebijaksanaan di dalam setiap mengambil keputusan bagi pemimpin-pemimpin kami di negara kami. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya ya Bapa.
Kami mau percaya juga untuk melihat Tuhan para hamba-Mu berada di dalam persekutuan kami. Engkau melihat ya Bapa, Pastor Howard, Pastor Darren, Pastor Scott Tuhan. Engkau menolong mereka Tuhan. Biarlah pemberitaan kebenaran akan firman-Mu Tuhan tetap berlanjut ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap orang mendengar dan melihat Tuhan perkara-perkara yang ajaib yang Engkau lakukan Tuhan. Kami mau bersandar senantiasa di dalam Engkau Tuhan. Engkau menguatkan setiap kami yang lemah Tuhan. Engkau memberkati kami ya Bapa, setiap kami yang berada di dalam kesulitan, dan kami percaya pemulihan-pemulihan terjadi bagi setiap kami. Dan ada acara konser kami Tuhan, Engkau tolong Tuhan, Engkau mampukan kami untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama-Mu, dan Kau berperkara bagi setiap orang yang mendengarkan pesan ya Bapa, untuk ya Tuhan Kau berkarya di dalam setiap pribadi. Dan Kau melihat setiap kami Tuhan, kami percaya bahwa kami ada pergumulan setiap pribadi, tapi kami semua Tuhan, Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami percaya, karena di dalam Engkau Tuhan ada kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah kami. Haleluya, amin. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan lakukan di dalam setiap pribadi kita. Mari silakan duduk saudara. Senang bersama dengan saudara. Saya percaya bahwa butuh perjuangan untuk kita bisa datang di rumah Tuhan, di gereja kita ini, amin. Kita mengalami banjir, kita mengalami hal-hal yang lain, cuaca tidak begitu mendukung, tetapi puji nama Tuhan, amin. Kita mau memberi yang terbaik, sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita, amin. Ada beberapa pengumuman bagi kita. Hari Sabtu tepatnya jam 6 kita ada konser di tempat ini, konser sederhana, tetapi kita mau melakukan sesuatu, memberi yang terbaik bagi Tuhan, dan akan didukung oleh saudara-saudara kita dari gereja PTC Pulau Gadung. Mereka akan datang di tempat ini. Saya mendorong saudara, kalau saudara mungkin tidak bisa latihan di tempat ini, silakan latihan di rumah. Siapkan sesuatu, amin, untuk membawa pesan, dan kita akan menikmati fellowship kita. Ada sate taichan, mungkin ada roti atau hal yang lain, amin. Jangan melewatkan. Dan mungkin ada saudara yang mau datang atau kesulitan di dalam transportasi, silakan menghubungi, amin. Sangat senang, amin. Kita mau membawa suatu pesan bahwa Tuhan berkarya, berbicara di dalam setiap kehidupan kita. Tepatnya hari Sabtu, jangan lupa jam 6 sore kita datang di tempat ini. Kita mau mengundang orang-orang, kita mau membawa mereka untuk mendengarkan suatu pesan yang Tuhan mau lakukan. Kita mematuhi protokol kesehatan. Kalau yang sakit mungkin nanti bisa menyaksikan di video YouTube. Dan kalau saudara datang di tempat ini, kita selalu menyediakan ada hand sanitizer, ada masker. Mungkin saudara bisa mengganti dengan masker yang baru, dan mungkin ada hal-hal yang lain. Kalau saudara juga butuh vitamin, kita ada vitamin dasar, amin. Dan senang untuk memberi yang terbaik, untuk mau melakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saya mendorong saudara, mari kita mematuhi protokol kesehatan. Kita selalu menggunakan masker, dan kita juga sangat terbantu dengan adanya uap di belakang dan segala sesuatu, amin. Kita memberikan yang terbaik. Saat ini, amin, kita melihat gedung kita mungkin agak sedikit baunya atau enggak begitu bagus, karena di atas juga ada bocor, demikian juga di belakang sini, amin. Tetapi kita terus bawa di dalam doa. Tuhan pasti menolong kita, memampukan kita, untuk Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi kita. Dan saya mendorong saudara untuk tetap setia melakukan segala sesuatu, perkara-perkara Tuhan, amin. Kalau saudara terbuka untuk rumah saudara, untuk ada Bible study atau kita ada PA, silakan menghubungi saya. Kita sudah mulai untuk keluarga dari Tante Welse di Kalimalang. Kita membutuhkan tempat-tempat yang lain, karena inilah menjadi suatu rencana kita untuk planning kita. Kita tidak mau kita sekedar
berkumpul di gereja ini, amin. Tetapi kita mau ada tantangan yang baru. Kita mau ada cabang-cabang kita yang baru. Kita mau ada pria dan wanita yang mau meneruskan tongkat estafet ini, amin. Kita mau, amin, khususnya kota Bekasi, Tuhan telah menetapkan kita di tempat ini. Kita mau kota Bekasi dimenangkan bagi Kristus. Jadi kita membutuhkan tempat. Kalau tempat Bible study itu menunjukkan suatu kemajuan, kita akan menyewa gedung. Dan setelah kita menyewa gedung, mendapatkan gedung, dan kita bersiap untuk pentabisan, mungkin di Australia atau di Filipina atau di mana saja. Dan kerinduan kita, amin, di mana gereja kita sudah mau yang ke-8 di Indonesia ini. Kita akan kedepannya mengadakan rally, kita akan mengundang pembicara-pembicara dari luar. Dan senang, amin, karena itulah visi dan misi. Jadi saya mendorong saudara, mari melibatkan diri, amin. Mari membuka suatu terbeban, karena ada banyak jiwa-jiwa, ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita mau lakukan bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Jadi saya mendorong saudara, ini adalah waktu yang terbaik kita. Kita mau memberikan hidup kita untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Tadi malam kita ada pemuritan pria di gereja kita di PTC Pulau Gadung. Senang bersama dengan mereka, pria-pria yang Tuhan mau pakai. Senang mendapatkan suatu pesan mengenai tentang otoritas, dan sangat dikuatkan, sangat-sangat terberkati bersama dengan saudara-saudara di sana untuk melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Demikian juga gereja kita yang di Puri Indah, mungkin hari Minggu mereka sudah ibadah sebagai gereja rintisan yang baru, dan puji nama Tuhan, amin. Tuhan begitu baik, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi rencana Tuhan yang nyata di dalam setiap pribadi, bersama dengan Pastor Ralph yang ada di Puri, daerah Puri Kembangan. Untuk beberapa pengumuman, saya mendorong saudara juga mari memulai hari kita di dalam doa, karena itu adalah kekuatan kita, pengharapan kita. Atau kalau ada hal-hal yang lain, saudara bisa berkomunikasi bersama dengan kami. Sangat senang untuk membantu dan menolong saudara. Dan kami juga akan merencanakan mengundang beberapa keluarga-keluarga untuk makan malam. Saya juga minta kesediaan saudara. Kita akan fellowship bersama. Kami juga mengucap terima kasih untuk kesetiaan saudara. Dan kita akan melakukan segala sesuatu lebih lagi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Itu beberapa pengumuman bagi kita. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita ada janji iman di dalam tahap yang pertama untuk gedung gereja yang kita mau membayar sewa kita. Dan ini adalah suatu hal yang menarik, amin. Saya berbicara dengan pastor saya bahwa jemaat Kalimalang begitu setia di dalam hal memberi, dan mereka sangat-sangat terberkati. Tuhan menolong mereka. Saya memberikan suatu laporan, amin. Bukan seperti yang saya buat-buat, tetapi adalah berbicara mengenai kehidupan kita di tempat ini yang real. Karena kita mengalami, amin, lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan, amin. Bukankah suatu hal yang baik yang kita rasakan ketika Tuhan menjamah dan menolong kita? Berbicara mengenai janji iman adalah berbicara mengenai hati keterbukaan untuk Tuhan mau menolong dan memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik. Dan saya tekankan sekali lagi, bukan menjadi suatu beban, tetapi kita mau merangkul, kita mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dari apa yang Dia berikan di dalam kehidupan kita. Bukan gereja induk kita tidak mampu untuk membayar gedung. Terus terang, amin, mereka sangat senang memberkati. Dan saya mendapatkan laporan, amin, bagaimana Tuhan menolong mereka ketika mereka pindah di Pulau Gadung. Lawatan Tuhan sangat luar biasa di dalam keuangan gereja.
Dan itulah suatu hal yang luar biasa. Tuhan memberkati orang-orang, menyertai, dan sama seperti apa yang kita alami di tempat ini. Penyertaan Tuhan. Dan saya mendorong saudara, mari terus setia, amin. Ketika Tuhan memperkarakan hal yang kecil kepada kita, saya percaya Tuhan telah mempersiapkan yang terbaik, yang besar, yang akan Tuhan memberikan di dalam setiap kita. Dan Tuhan mengajarkan kita kesetiaan, bukan daripada nilai, tapi kesetiaan kita, bagaimana kita menghormati Tuhan. Kami dan keluarga di tempat ini sangat terberkati. Kami bekerja, dan kami senang sekali untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Kami memenuhi kebutuhan kami. Kami juga sangat membantu untuk pelayanan di tempat ini. Dan kami telah melihat masa sulit sekalipun ketika perusahaan di mana kami bekerja goyang, pendapatan kami berkurang, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia membuka jalan, Dia menolong, memampukan. Salah satu contoh yang menarik, amin, mungkin televisi yang di belakang situ, amin. Mungkin setiap kali saya mempersiapkan lagu, mencatat, atau kena saya, tapi Tuhan menyediakan, amin, memberikan suatu kemenangan waktu itu di undian. Kita bisa ada televisi, kita ada sound system yang walaupun hal ini, tapi inilah saya melihat bahwa Tuhan menyediakan indah pada waktunya. Jadi saya mendorong saudara bukan menjadi beban, tetapi kita mau mendapatkan berkat Tuhan. Kita mau mendapatkan kesetiaan. Tuhan akan melihat hati kita, kesetiaan kita. Karena ini adalah gereja, misi dan visi. Dia akan memakai setiap pribadi. Tuhan akan mau memakai. Sehingga ketika ketersediaan ada di gereja, Tuhan akan menolong orang-orang yang akan mau melakukan lebih lagi bagi kemuliaan bagi namanya. Jadi saya mendorong saudara, mari kita siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Janji iman yang tahap pertama sampai pada bulan Maret. Kalau saudara sudah menulis nilainya, bawa di dalam doa supaya Tuhan mampukan saudara untuk melakukan apa yang menjadi iman, janji iman saudara. Setia di dalam memberi, dan kita akan melihat karya-karya Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kebenaran akan firman-Mu Tuhan selalu menolong dan menyertai kami. Engkau mampukan kami melakukan yang terbaik. Engkau memampukan kami Tuhan mengucap syukur di dalam segala hal. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami, bukan melihat nilai yang kami mau beri ya Bapa, tetapi kami tahu Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk apa yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Bapa, ini pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Terpujilah nama-Mu. Amin. Sambil memberi, mari kita akan pujian bagi Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita, sukacita kita di dalam
terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Senang bersama dengan saudara. Kita juga ada sekolah minggu di bawah. Anak-anak sekolah minggu bisa menikmati waktu yang terbaik di bawah untuk mau bernyanyi, untuk belajar berdoa, belajar firman Tuhan. Walaupun sederhana, tetapi kita mau memberi yang terbaik. Ada juga coklat buat anak-anak. Senang untuk menolong dan memberkati anak-anak di dalam sekolah minggu. Haleluya. Tadi pagi kita agak terlambat datang ke gereja karena kita tahu bahwa kota kita dikepung dengan banjir. Tapi puji nama Tuhan, kita bisa bersama. Tadi malam kami baru sampai jam 11-an. Kami tidak bisa melalui dua jalur ke daerah kami, ke rumah kami atau perumahan kami karena banjir. Jadi kami menunggu dan berkomunikasi terus dengan warga untuk melihat bagaimana keadaan. Dan puji nama Tuhan bisa melewati walaupun masih agak tinggi tadi malam. Demikian juga pada pagi hari ini kita mungkin menyiapkan banyak, tapi saya percaya bahwa ada sukacita tersendiri, amin, ketika kita telah sampai di rumah Tuhan. Kita bisa meninggalkan segala sesuatu apa yang menjadi pergumulan kita. Kita bisa meninggalkan segala sesuatu apa yang mencapai kita, atau yang menyakiti kita, atau hal yang menyerang pemikiran kita. Kita senang, amin, kita bisa berada di dalam rumahnya, karena ada sesuatu yang Tuhan mau perkarakan, mau menolong kita, memampukan kita untuk kita dapat memahami, mengerti akan kebenaran, akan firman Tuhan. Pagi ini kita akan melihat di dalam kitab Yunus dari pasal yang ke-1. Dalam membawa Alkitab, mari kita membuka di dalam Yunus pasal yang ke-1. Kita baca ayat ini, amin. Kita akan melihat apa yang akan Tuhan perkarakan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut serta muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allah. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama yang lain, mari kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan kau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut,
maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nasihat. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, biarlah kebenaran akan firman-Mu Tuhan menolong kami pada pagi hari ini. Tuhan berperkara di dalam setiap kami, sehingga saat kami meninggalkan tempat ini, kami mendapatkan sesuatu yang menolong kami, mengubahkan kami untuk kami berada di dalam janji. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Tadi malam, amin, dibahas mengenai tentang otoritas, dominasi, dan otoritas. Dan salah satu contoh, amin, yang menarik yang saya lihat, amin, adalah ketika Yunus kehilangan dominasi di dalam hidupnya. Kita tahu, amin, Nabi Yunus dikenal karena melarikan diri dari tugas yang diberikan Tuhan kepadanya untuk berkhotbah atau berbicara kebenaran firman Tuhan di kota Niniwe. Dan kita lihat lagi di dalam kelanjutan besar ketika dia melarikan diri, badai besar menakutkan, dan ia pun berseru kepada Tuhan. Dan kita lihat, amin, pada akhirnya Tuhan menolong dan kota Niniwe dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu menjadi pertanyaan, pesan apa yang kita bisa dapatkan dari kisah Nabi Yunus ini? Kita melihat, amin, Yunus bukanlah nabi yang sempurna. Kasih Tuhan, Yunus tidak pernah merasakan sesuatu walaupun dia menjauh, tapi karena kasih Tuhan. Walaupun Yunus sangat keras dan tidak mau menjawab panggilan Tuhan, tapi pada saat dia memberikan dirinya untuk dipulihkan, dan Tuhan melakukan sesuatu. Sama hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama kita akan lihat pada saat ini, apa yang menjadi penghambat kita, seperti apa yang Yunus lakukan. Bukankah Yunus, amin, menjadi pribadi yang kalau kita bisa melihat bahwa tinggal melangkah, karena Tuhan sudah menunjukkan suatu tempat atau tugas untuk melakukan atau menjawab panggilan Tuhan. Di masa sekarang ini banyak orang Kristen, banyak orang percaya, awalnya memiliki suatu semangat yang menggebu-gebu untuk melayani Tuhan, dan begitu antusias mengembangkan talentanya. Dan berjalannya waktu, kini hal itu, amin, berangsur-angsur surut semangatnya dan tidak lagi setia. Lalu menjadi pertanyaan lagi, kenapa hal ini bisa terjadi? Kita lihat mungkin yang pertama, amin, tidak memiliki atau tidak suka dengan tantangan. Yang kedua, mungkin senang seperti itu mau menghindar. Dan yang ketiga, mungkin senang untuk hitung-hitungan. Tantangan
hal yang menarik senantiasa selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melihat untuk menghindar dan bukan menjadi suatu penyelesaian, dan kalau kita berbicara mengenai hitungan Tuhan lebih dari apa yang menjadi hitungan kita. Yunus adalah salah satu yang tidak berada di dalam dominasi. Dia kehilangan dominasinya. Dia kehilangan seperti kekuatan. Mencoba untuk lari dari apa yang Tuhan rencanakan. Secara sadar, amin, Yunus melawan perintah Tuhan yang menuntun ketaatan Yunus. Sebab perintah Allah atau pesan Tuhan sangat bertentangan dengan keinginannya. Tuhan menyuruh ke Niniwe tadi malah menuju ke Tarsis. Sebagai hamba atau sebagai orang yang dipakai, kalau kita melihat bahwa Yunus mendapatkan suatu kegagalan di dalam memenuhi tugas panggilannya, namun Tuhan yang memanggil dan memilihnya adalah Tuhan yang sabar dan setia. Kisah Yunus ini mencerminkan sikap kita sebagai orang percaya. Seberapa sering kita tidak setia dan lari dari panggilan Tuhan. Bukan karena kita tahu kehendak Tuhan itu. Saya yakin bahwa semua kita tahu bahwa kehendak Tuhan itu adalah sesuatu hal yang baik sebenarnya bagi kita. Menolong kita, memampukan kita untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Menolong kita di dalam kekhawatiran kita, menolong kita di dalam masa depan kita, menolong kita di dalam kehidupan keluarga kita, menolong kita di dalam hal pekerjaan kita, yaitu membentuk kehidupan kita di dalam pribadi yang menjadi takut akan Tuhan. Karena sesuatu yang baik senantiasa Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah suatu janji Tuhan. Demikian juga di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata di dalam ayat kedua, pasal yang 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita sadar mengabaikan suara Tuhan, padahal oleh Roh-Nya berbicara bagi kita, Dia mau kita melakukannya. Tuhan mau ketika kita berada di dalam keselamatan, Tuhan mau kita tidak berbicara mengenai untuk diri kita sendiri, tetapi Tuhan mau, amin, kebenaran firman Tuhan itu terus untuk menolong keluarga kita, menolong orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Tuhan mau kita untuk melayani, menegur, membimbing, dan menuntun mereka dengan sabar, supaya mereka hidup di dalam pertobatan dan kebenaran. Ada banyak orang-orang tersebut di sekitar kita, namun kita lebih memilih mengejar kenikmatan dan kepentingan diri kita sendiri. Apa yang Yunus lakukan? Dia membayar nilai yang sangat mahal ketika dia lari dari Tuhan.
dia membayar sejumlah uang hanya untuk memenuhi keinginan kedagingannya. Dan apa yang terjadi ketika dia lari? Hampir saja orang-orang yang ada di sekitarnya juga menjadi korban karena ketidaktaatannya. Tapi puji nama Tuhan, amin. Pada saat Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe, walaupun dia memilih lari dari tanggung jawab dan pergi ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan, yaitu karena memenuhi keinginan kedagingannya daripada harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Inilah yang kita renungkan di dalam kehidupan kita senantiasa. Kisah Yunus adalah kisah ketika kita kehilangan dominasi di dalam kehidupan kita. Kita kehilangan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita kehilangan apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita mengenai tentang keinginan daging yang berlawanan dengan keinginan roh. Firman Tuhan berbicara di dalam Galatia 5 ayat ke-24. Galatia 5 ayat ke-24, firman Tuhan berkata, barang siapa menjadi Kristus, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tidak gampang, amin, untuk menjadi pengikut Kristus. Tetapi ada suatu nilai yang Tuhan mau janjikan. Karena keinginan-keinginan daging ini, amin, sangat senang. Walaupun itu akan dapat membawa kita di dalam kehancuran. Terasa seperti kita nyaman di dalam kehidupan kedagingan kita. Di dalam kehidupan dosa. Kita bisa melihat, amin, sepertinya nyaman. Kita berada di dalam hal. Tetapi kita membawa di dalam kehancuran. Tapi kita sebagai orang percaya selalu diingatkan, amin, Tuhan berbicara kepada kita mengenai kisah Yunus. Adalah berbicara mengenai nabi yang besar, yang lari dari hadapan Tuhan. Tapi ketika dia lari, dia juga tidak mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Malah apa yang kita lihat, amin, Alkitab mencatat, karena lari dari panggilan, Yunus harus mengalami masalah yang hebat. Di dalam bacaan kita, di dalam poin yang keempat, yaitu dikatakan di situ, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Bahkan Yunus harus mengalami peristiwa paling mengerikan di dalam hidupnya, atau di dalam seumur hidupnya, yaitu hidup di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Tuhan mengasihi Yunus ketika Yunus bertobat. Menjadi pertanyaan bagi kita. Ketika kita mendengarkan kisah Yunus ini, amin, ketika dia kehilangan otoritas, yang pertama yang Yunus lakukan adalah mengaku dan membawa dirinya kembali di dalam pertobatan. Yang kedua, amin, kita bisa melihat di dalam kisah Yunus ini, amin, dia kembali untuk berada di dalam jalurnya Tuhan. Tuhan mengasihi Yunus ketika Yunus bertobat, dan akhirnya Yunus pergi ke Niniwe menjawab panggilan Tuhan, dan seluruh penduduk kota itu diselamatkan. Jika kita percaya kepada Tuhan, melayaninya,
Mari kita melakukan dengan setia dan penuh tanggung jawab. Karena tidak semua orang dapat memiliki kesempatan yang sama. Firman Tuhan berkata, ada banyak yang dipanggil, tetapi yang sedikit yang dipilih. Firman Tuhan berkata di dalam pujian kita seperti yang kita angkat tadi, tuai yang besar, ladang menguning, tapi pekerja sedikit. Adakah kita bisa melihat, amin, tanggung jawab yang Yunus lakukan sehingga kota Niniwe dimenangkan bagi Kristus. Keluarga kita dimenangkan bagi Kristus. Orang-orang di sekitar kita dimenangkan di dalam Kristus. Setiap pribadi kita dimenangkan bagi Kristus. Untuk kita tetap setia melakukan apa yang Tuhan rencanakan. Mungkin amin, bagi kita berkata tidak seperti apa yang kita pikirkan. Tetapi puji nama Tuhan ketika kita menjaga hati kita, ketika kita melibatkan Tuhan senantiasa, mengundang Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa masa-masa sulit ini, amin, Tuhan selalu bersama dengan kita. Penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak melihat siapa kita, siapa pribadi kita, tetapi Tuhan mau, amin, kesediaan kita untuk mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Tuhan tidak melihat seberapa kita berbuat dosa. Tuhan tidak melihat kemampuan kita atau talenta kita, tetapi kesediaan kita. Kalau kita lihat, amin, Yunus memiliki pribadi yang sempurna, tetapi dia sendiri juga lari dari hadapan Tuhan. Tapi kita belajar di tempat ini, amin, bahwa pemulihan itu Tuhan mampu menolong kita ketika kita berada di dalam ketidakberdayaan. Sebagai ayat penutup kita lihat di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Kita membaca di dalam Yohanes pasal 9 ayat keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ada waktu-waktu Tuhan berperkara di dalam kehidupan kita untuk kita tidak bisa menunda-nunda atau lari atau memenuhi apa yang menjadi keinginan kedagingan kita atau hobi kita. Ada masa-masanya ketika Tuhan akan berperkara langsung di dalam kehidupan kita. Tapi puji nama Tuhan, amin, senang bersama dengan saudara kita adalah pribadi-pribadi di tempat ini, amin, yang mau melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan, memberikan yang terbaik sehingga kita memiliki dominasi untuk memberitakan kebenaran dan firman Tuhan. Kita memiliki dominasi ketika kuasa dosa itu akan datang dan menyerang kita. Kita memiliki dominasi ketika hobi, kesenangan kita membawa kita teralih, tapi kita memiliki dominasi di dalam Kristus Yesus untuk kita tetap fokus di dalam rencananya. Dari awal kita tadi melihat Tuhan memanggil karena Tuhan memiliki rencana. Yunus dipanggil untuk kota Niniwe dimenangkan. Kita dipanggil di tempat ini karena Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi kita. Tidak ada suatu alasan untuk bagi kita, tapi Tuhan memberikan contoh kepada kita kehidupan Yunus. Kehidupan Yunus mengorbankan segala sesuatu hanya untuk lari dari hadapan Tuhan, mengorbankan keuangannya, dan malah hampir-hampir nyawanya sendiri bisa terhilang ketika menghadapi badai topan di lautan ketika berada di dalam pelarian. Kita di tempat ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan membentuk kita. Tuhan mau mengajarkan kita ada banyak hal. Karena ada suatu pesan yang sangat luar biasa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita untuk menolong kita
di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Puji nama Tuhan, amin. Suatu pesan yang sederhana berbicara mengenai ketika Yunus kehilangan dominasi. Mungkin pada pagi hari ini, amin, ketika saudara mendengar kebenaran akan firman Tuhan, saudara menyadari bahwa saudara telah kehilangan dominasi di dalam kehidupan saudara. Saudara menjadi lemah. Saudara tidak tahu mau melakukan apa. Keinginan-keinginan daging datang silih berganti menyerang dan membawa saudara di dalam pengaruh untuk menjauh dari Tuhan. Kabar baiknya, amin, kebenaran akan firman Tuhan, Alkitab mencatat bahwa rencana Tuhan selalu yang terbaik. Dia membentuk setiap pribadi untuk kemuliaan bagi namanya. Kalau saudara pada pagi hari ini, saudara ingin supaya dominasi itu ada kembali di dalam kehidupan saudara, supaya saudara berada di dalam relnya atau di dalam jalurnya Tuhan kembali, undang dia, katakan, Tuhan, jangan biarkan saya lari dari hadapan. Saya mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama. Saya mau memberitakan kebenaran akan firman. Saya mau membawa kesaksian yang hidup di dalam hidup saya. Jangan biarkan saya terhilang, Tuhan. Saya tahu Engkau mati di atas kayu salib. Engkau berkorban bagi saya, supaya saya memperoleh kehidupan yang kekal, supaya saya memperoleh keselamatan. Jangan biarkan kuasa kegelapan menghampiri dan membawa saya celaka. Masa-masa ini, amin, saya masih memiliki waktu, Tuhan. Tuhan tolong saya supaya saya mau melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan bagi nama. Kalau itu saudara ingin mau berdoa pada saat ini, silakan angkat tangan saudara. Mungkin ada kehidupan dosa, mungkin ada kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita datang di hadapannya, kita membereskan, kita mau meninggalkan kehidupan masa lalu kita, kehidupan masa-masa yang suram, dan kita mau menaruh pengharapan kita. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau menolong, dan Tuhan, Engkau mampu melindungi. Kalau saudara di tempat ini ingin mau mengundang Yesus sekali lagi dalam kehidupan saudara, silakan angkat tangan. Kami bukan untuk mempermalukan saudara, tetapi ada berbicara mengenai hubungan saudara dengan Tuhan. Kalau tidak ada, altar dibuka pada pagi hari ini, silakan maju ke depan. Kalau saudara juga mau duduk di tempat duduk saudara, silakan berdoa, katakan, Tuhan, tolong saya, biar dominasi itu ada kembali di dalam kehidupan saya. Saya mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama. Saya mau, Tuhan, melakukan sesuatu. Saya mau, Tuhan, melakukan sesuatu yang terbaik di dalam Engkau. Haleluya. Haleluya. Kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri sekali lagi, amin. Kita ada PA, kita mulai aktif, kita tidak mau pasif, tapi kita mau melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Setiap minggu di bulan pertama, setiap hari Jumat kita ada PA di Kalimalang, di keluarga Tante Welsa. Kalau rumah saudara terbuka untuk minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, setiap Jumat, silakan amin, hubungi saya. Kita akan mau melakukan sesuatu untuk kita belajar Alkitab bersama-sama, dan kita mau amin, kita tidak mau menunggu lama-lama untuk gereja kita menghasilkan baby church, tapi kita mau amin, setiap orang bisa Tuhan memakai, bisa untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, paling tidak untuk menolong diri kita sendiri, keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita. Ini adalah waktu-waktu yang sangat cepat sekali. Tidak terasa kita telah mau meninggalkan bulan Februari, udah Maret, dan selanjutnya. Tidak terasa kita udah mau membayar gedung. Tidak terasa waktu begitu cepat. Tapi saya mendorong saudara, apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini, dominasi itu tetap ada, tetapi tergantung bagi kita. Apakah kita mau mengambilnya kembali? Karena Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Tuhan memampukan kita. Dan kita akan melihat apa yang akan perkara Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita mau rencana kita sangat luar biasa. Kita mau kita orang-orang lokal untuk bangkit, untuk menjadi pemberitaan kebenaran akan firman Tuhan. Karena siapa lagi? Kita ini yang akan menjangkau orang-orang terdekat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau menyiapkan diri kita. Kalau rumah saudara terbuka untuk PA, sangat senang, amin. Jangan khawatir untuk makanan minuman, gereja selalu menyediakan support. Kalau saudara juga mau melihat bagaimana PA di rumah Tante Wilson, silakan. Hari Jumat minggu pertama jam 7 sekitar jam 6 kita sudah mulai, dan senang bersama saudara untuk kita tetap setia melakukan atau memberi yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada makanan minuman yang tersedia, mari kita tetap menjaga kebersihan dan juga menjaga tentang hal-hal masa-masa ini untuk kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Satu hal ya Bapa, kerinduan kami, Engkau ya Tuhan yang menolong kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang berbicara bagi setiap kami, sehingga kami Tuhan terus dimenangkan dan diperlengkapi oleh firman-Mu ini ya Bapa, menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang menolong kami, memampukan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, apapun keadaan kami. Tapi kami mau melihat janji daripada-Mu Tuhan, untuk tetap berada di dalam kehidupan yang kekal ya Bapa. Tuhan, tolong kami ya Bapa. Kami sadar ya Bapa, kuasa kegelapan, kuasa iblis selalu datang mengerongrong dan memberikan penawaran-penawaran di dalam bumi. Tapi kami tahu Tuhan pengorbanan. Kami tahu Tuhan, Engkaulah jawaban. Biarlah dominasi itu Tuhan ada di dalam setiap umat. Engkau berikan kekuatan bagi kami. Kami percaya, kami menjadi bagian di dalam Engkau, dalam kehidupan yang kekal. Ini doa kami ya Bapa, berkati makanan minuman kami yang tersedia. Biarlah segala sesuatu Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kami saat kami meninggalkan tempat ini. Biarlah kami membawa damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Di dalam penyertaan-Mu, Engkau memberkati setiap umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Engkau memberkati rumah tangga kami, pekerjaan kami, anak-anak kami Tuhan, keluarga kami, orang tua kami Tuhan. Kami mau menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.